Lalu bagaimanakah kondisi terkini di Gaza? Sudah bersama kami relawan Mercy Fikri Rofiul Haq yang saat ini berada di Gaza. Assalamualaikum, selamat pagi Fikri. Bagaimana kondisi terkini di Gaza? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Aditya dan Mbak Ebony. Memang sampai detik ini ternyata pihak Zionis Israel tidak henti-hentinya melancarkan serangan-serangan mereka, baik melalui udara maupun melalui darat. Ya, tadi sore saja di tempat kami tinggal terdengar serangan-serangan darat yang begitu keras atau serangan udara yang begitu keras, mengingat beberapa kemarin sejumlah warga dan jurnalis mendengar akan adanya isu gencatan senjata, namun sampai saat ini belum adanya isu gencatan senjata yang pasti, dan ini masih terus ditunggu oleh masyarakat dan juga para jurnalis yang ada di Gaza. Namun sekali lagi isu ini apakah benar adanya atau tidak memang kami belum mengetahui secara pasti. Namun pihak Zionis Israel sampai detik ini memang masih terus membantai atau terus melangsungkan serangan-serangan mereka ke jalur Gaza, ke fasilitas umum, dan sampai hari ke-120 ini sejak agresi militer Israel, pihak Zionis ini mereka saat ini fokus juga ke Rumah Sakit Al-Amal yang masih mengepung rumah sakit tersebut. Artinya rumah sakit tersebut tidak bisa bebas melakukan evakuasi terhadap korban meninggal maupun korban luka-luka untuk dibawa ke rumah sakit, maupun yang ada di rumah sakit itu tidak bisa keluar karena mereka saat ini dikepung oleh pihak Zionis Israel, yang sebenarnya mereka sudah lakukan berkali-kali dengan rumah sakit sebelumnya, ya, pada rumah sakit Ashifa, rumah sakit terbesar yang ada di Jalur Gaza, ataupun rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, maupun rumah sakit lainnya. Artinya mereka ini terus melakukan genosidanya, mereka terus mengusir warga untuk mereka keluar dari rumah mereka, untuk mereka menuju ke Gaza Selatan, walaupun sebenarnya Gaza Selatan juga tidak menjadi tempat yang aman begitu buat warga untuk mereka mengamankan diri. Dan sampai saat ini Rumah Sakit Al-Amal ini yang ada di jalur Gaza bagian selatan, ya, perbatasan antara selatan dan juga tengah, ini masih terus dikepung oleh pihak Zionis Israel. Artinya serangan-serangan darat ini masih belum sepenuhnya ditarik mundur oleh pihak Zionis Israel, walaupun sebenarnya saya mendengar bahwa pihak Zionis Israel ini sudah menarik pasukan-pasukan darat mereka di Gaza City maupun Gaza Utara. Namun sekali lagi penarikan-penarikan ini tentunya tidak menjadi penarikan-penarikan permanen, karena seringkali penarikan-penarikan ini juga diikuti dengan penerjunan pasukan-pasukan darat lagi, sehingga penarikan mundur oleh tentara militer Zionis Israel ini memang sampai saat ini masih belum maksimal, masih belum penuh oleh pemerintah itu sendiri, dan mereka saat ini masih terus melakukan serangan-serangannya lagi, baik melalui udara, darat maupun dari laut. Baik, Fikri, lalu untuk bantuan apakah juga masih dibatasi ataupun dihambat oleh pihak Israel? Ya, sampai saat ini juga kami masih belum mendapatkan informasi yang begitu akurat, karena informasi terakhir yang saya dapatkan masih sejumlah warga sipil masih terus berdemo di perbatasan Karim Abu Salim, ya, itu adalah perbatasan Israel dan juga Mesir, untuk memasukkan jalur-jalur bantuan, truk-truk bantuan selain dari Rafah itu sendiri. Artinya pihak militer, baik dari pemerintah militer Zionis Israel maupun dari warga mereka, dari warga Israel sendiri, itu masih terus memblokade bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza melalui perbatasan Karim Abu Salim. Baik Fikri, mengingat bantuan ini juga sangat terbatas, bagaimana Anda dan warga yang berada di pengungsian memenuhi kebutuhan sehari-hari? Mungkin Anda dapat menceritakan sedikit kepada kami. Ya, kalau boleh jujur, kita sehari-hari hanya makan terkadang 1 kali sehari, ya, atau kadang 2 kali sehari, karena mengingat stok-stok makanan yang ada di jalur Gaza ini terus menipis, karena memang masyarakat ini butuh sekali mereka asupan energi, ya, bukan hanya para warga tapi para dokter, para jurnalis, para
masyarakat lainnya ini sangat membutuhkan pasokan makanan, sedangkan pasokan makanan yang ada di jalur Gaza ini sangat menipis hari demi hari. Ditambah dengan truk-truk yang seperti saya jelaskan, truk-truk ini sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza sehingga banyak sekali terjadi kelaparan, banyak yang meninggal akibat kelaparan, akibat cuaca yang dingin. Ini bukan saya yang sampaikan, tapi ini dari Kementerian Kesehatan Palestina sendiri yang mengatakan bahwa banyak saat ini terjadi, terutama banyak saat ini 700.000 warga mengalami penyakit menular seperti mereka mengalami diare, penyakit kulit, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Ini akibat kurangnya air bersih yang mereka dapatkan, serta bahan pangan yang mereka butuhkan, dan juga tempat tinggal tentunya untuk mereka beristirahat, untuk melangsungkan kehidupan mereka. Serta sampai saat ini masih banyak sekali terjadi krisis-krisis obat-obatan yang ada di rumah sakit. Karena rumah sakit terus menerima korban luka-luka. Sampai update hari ini juga terakhir yang saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan Palestina, hampir 27.000 warga yang meninggal. Di antara mereka 11.500 adalah anak-anak, 8.000 adalah wanita, serta 122 jurnalis dan 335 tim medis yang meninggal akibat serangan Israel. Korban luka-luka juga sudah hampir mencapai angka 66.000 dan dinominasi oleh anak-anak dan juga perempuan. Dan sekali lagi masih ada 7.000 warga yang mereka di bawah puing runtuhan yang masih belum dievakuasi, yang masih belum bisa dievakuasi tentunya karena kondisi yang sulit dan juga kondisi ya ada di Gaza ini masih mencekam. Baik, lalu untuk rumah sakit di sana, Fikri, ada berapa setidaknya rumah sakit yang masih bisa beroperasi? Ya, sampai saat ini kami mendapatkan update dari Kementerian Kesehatan Palestina, terdapat 30 rumah sakit yang sudah berhenti beroperasi dari 36 rumah sakit. Artinya masih tersisa 6 rumah sakit besar tentunya. Ini rumah sakit besar yang masih beroperasi yang ada di Jalur Gaza dengan sebenarnya mereka tidak bisa mengoperasikan penuh atau beroperasi secara penuh karena mereka tentunya sampai saat ini mengalami krisis selain obat-obatan dan juga tim medis yang seperti saya gambarkan tadi, bahwa ada tim medis juga yang meninggal akibat serangan bom Israel dan juga obat-obatan yang masih terus dibatasi. Selain krisis itu juga ada krisis bahan bakar karena tentunya rumah sakit ini memerlukan bahan bakar untuk memenuhi listrik yang ada di rumah sakit tersebut. Namun bahan bakar ini masih terus di stok oleh pihak Zionis Israel, sehingga banyak pilihan-pilihan oleh rumah sakit tersebut. Selain memakai bahan bakar bensin contohnya atau solar, ya mereka juga menggunakan minyak goreng ya, atau juga memakai panel tenaga surya yang bisa dimanfaatkan pada siang hari. Namun sekali lagi rumah sakit saat ini tidak bisa beroperasi secara penuh ya, seperti rumah sakit Indonesia pada detik-detik terakhir juga tidak bisa beroperasi secara penuh. Dan seperti yang saya gambarkan, rumah sakit Al-Amal ini yang ada di antara jalur Gaza Selatan dan juga Tengah ini masih terus dikepung oleh tank-tank baja mereka, sehingga saat ini dunia perlu memperhatikan juga korban-korban, atau WHO juga perlu memperhatikan untuk segera mengevakuasi para pasien-pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Semoga tidak mendapatkan atau semoga tidak diserang oleh pihak Zionis Israel seperti mana pihak Zionis Israel menyerang ke rumah sakit Indonesia saat itu, dan akibat insiden tersebut 13 warga meninggal. Semoga tidak ada lagi penyerangan-penyerangan pada fasilitas umum. Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy, telah berbagi informasi kepada kami. Jaga kesehatan Anda di sana dan kami berdoa untuk keselamatan Anda dan seluruh warga Palestina di jalur Gaza. Dan